Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falahal Nabil Hakiki dari kelas 2 SIA. Di sini saya akan membuat di video kali ini saya akan membuat laporan mobile untuk pertemuan 3. Nah, yang pertama kita masuk di zona 1. Di zona 1 ini saya dalam mengerjakan tugas ini saya merencanakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile yang sederhana berupa halaman login yang memiliki tampilan menarik dan sesuai dengan referensi desain Figma. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari referensi desain login mobile melalui Figma. Dari desain tersebut saya menentukan konsep tampilan yang akan digunakan termasuk pemilihan warna, font, serta tata letak. Selanjutnya saya membuat project baru di Android Studio. Setelah itu membuat desain tampilan halaman login menggunakan XML. Halaman ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti logo, judul, deskripsi, input, username atau email, input password, serta tombol login. Kemudian saya mengatur resource seperti warna, string, dan font agar lebih rapi dan mudah dikelola. Font yang digunakan sesuai dengan referensi desain agar tampilan lebih konsisten. Pada tahap berikutnya, saya mengimplementasikan fungsi login menggunakan bahasa Kotlin. Ketika tombol login ditekan, sistem akan melakukan validasi input. Jika input kosong, maka akan ditampilkan pesan peringatan. Jika input sudah diisi, maka aplikasi akan berpindah ke halaman berikutnya. Selanjutnya, saya membuat halaman yaitu halaman welcome atau halaman selamat datang yang akan ditampilkan setelah login berhasil. Halaman ini didesain sederhana, namun tetap mengikuti konsep desain awal. Terakhir, saya melakukan pengujian aplikasi untuk memastikan bahwa fitur berjalan dengan baik, mulai dari tampilan input hingga perpindahan antar pengguna pemindahan halaman antar halaman menggunakan internet. Dengan perencanaan ini diharapkan aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik serta memenuhi seluruh kebutuhan tugas yang diberikan. Ini sketsa desainnya di sketsa halaman untuk login. Nah, setelah login berhasil, ini sketsanya. Ini flowchart-nya dimulai dari start, buka aplikasi, tampilan halaman login, user input, username dan password, klik tombol login, apakah input kosong. Ini mengecek apakah input kosong. Jika kosong, ya, tampilan pesan error. Kembali ke login, ke tampilan halaman login, user akan menginputnya kembali. Nah, jika inputan tidak kosong, berpindah ke halaman welcome, tampilan selamat datang, dan selesai atau end. Nah, untuk zona 2, ini merupakan analisa dari kodenya. Yang pertama, ini kelasnya, kelas activity menentukan halaman aplikasi. Yang kedua, panah kedua, menghubungkan tampilan XML ke kode menggunakan view binding. Ketiga, menampilkan layout ke layar. Keempat, mendeteksi ketika tombol login ditekan. Kelima, mengambil input username dari user dan mengambil input password dari user. Dan ini mengecek apakah input kosong, menampilkan pesan error, mengarahkan ke halaman welcome. Nah, ini halaman welcome. Fungsinya hampir sama seperti main activity tadi, tapi tanpa logic login. Hanya menampilkan layout welcome. Dan ini merupakan struktur file untuk pelengkap aplikasinya. Di sini saya ada menambahkan gambar, font, color, string di sini untuk mempermudah di bagian layoutnya untuk memanggil yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini analisa di halaman layout, file layout, ada material button, layout width,
layout height, layout margin top. Ini layout button merupakan komponen tombol dari material design yang memiliki tampilan lebih modern. Layout width mengatur lebar tombol menjadi penuh mengikuti parent. Layout height menentukan tinggi tombol. Layout margin top memberikan jarak bagian atas tombol dengan komponen lain. Teks menampilkan tulisan pada tombol yaitu login, text color, text size untuk mengatur warna teks, untuk mengatur ukuran. Ini untuk mengatur tebalnya teks. Ini background tint memberikan warna latar belakang tombol. Dan corner radius mengatur sudut tombol menjadi melengkung. Insert top dan insert button mengatur jarak dalam tombol agar tampilan lebih profesional. Constraint top of to bottom of mengatur posisi tombol berada di bawah komponen lain dalam constraint layout. Dan di sebelahnya di zona 3 ini ada 3 error yang terjadi saat saya membuat projectnya. Ini error yang pertama. Error ini terjadi karena salah penulisan, seharusnya add email. Karena kalau email tidak ada di layout. Dan sebaliknya sama juga. Error terjadi karena fungsi enable edge atau to edge tidak dikenali atau tidak tersedia pada project. Jadi buat gini aja, enable to edge. Karena ini sudah tersedia dan dia otomatis. Tuh, dan selanjutnya binding. Dan saya pasti menggunakan binding sesuai dengan ketentuan tugas. Ini errornya terjadi root, seharusnya di sini Java bukan root. Dan ini dan saya sudah update ke GitHub saya project laporannya. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi. Oh ya, ini referensi yang saya referensi tugas saya, aplikasi saya. Nah, seperti ini, tapi di bagian gambar ini ada perubahan, ini juga sedikit. Dan saya ada menambahkan logo nantinya di sini. Selanjutnya saya akan mendemo aplikasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama saya akan mendemokan kalau ada yang kosong seperti ini. Nah, ini saat demo aplikasi saya akan mengisinya hal gmail.com. Passwordnya saya buat 123456678. Oke, login dan akan muncul seperti ini. Ini demo aplikasi saya. Sekian dari tugas saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.